Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Insya Allah semua tetap selalu sehat ya nak, dalam lindungan Allah. Nah, apalagi kemarin kamu sudah melaksanakan ujian MIT. Semoga hasilnya memuaskan ya nak. Dan Miss harap itu memang hasil kerja kamu sendiri tanpa dibantu oleh orang tua. Oke, kita masuk pembelajaran kita lagi. Hari ini kita belajar mengenai tema 5, subtema 2, yaitu PB 3 dan 4. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kamu bisa buka buku kamu halaman 71. Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Nah, mereka berjuang untuk membantu orang lain. Nah, contohnya misalkan ini, ada teman kamu yang terjatuh atau tangannya melepuh kena air panas. Nah, kamu sebagai seorang pahlawan yang ingin membantu teman kamu. Nah, apa yang seharusnya kamu lakukan untuk membantu teman kamu ini tadi? Nah, kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Jika terjadi cedera, luka, dan melepuh, apa yang harus dilakukan? Oke, nomor 1. Nah, teman kamu cedera, luka karena jatuh saat bermain. Apa yang akan kamu lakukan pertama kali, nak? Oke, Miss. Saya akan membantunya. Masya Allah, ya kan? Menolongnya dengan cara apa, nak? Oke, yang pertama, kamu membersihkan luka dan kotoran dengan air mengalir. Nah, yang kedua, bersihkan luka menggunakan kapas yang sudah dikasih alkohol atau NaCl. Nah, agar lebih steril lagi ya, karena makanya dikasih alkohol agar kuman-kumannya juga mati. Oke, kemudian beri betadin. Jadi kamu beri betadin itu biar lukanya cepat kering. Nah, Miss, boleh saya balut lagi, Miss, menggunakan kain kasa. Nah, kalau lukanya parah, boleh kamu balut menggunakan kain kasa. Agar apa? Agar terlindung dari debu atau pasir-pasir, jadi tidak infeksi lagi lukanya. Nah, sampai rumah nanti, jika dia sudah pulang sekolah, boleh dibuka. Oke, yang kedua, Miss, jika ada teman saya di sekolah melepuh tangannya karena kena air panas, apa yang harus saya lakukan? Nah, yang pertama, tetap kamu harus menyiram lukanya dengan air yang mengalir ya, nak, di keran. Nah, jadi kamu bawa kamar mandi, menyiram lukanya dengan air mengalir. Nah, kemudian segera mendinginkan luka dengan air hangat selama 21 menit. Untuk apa? Untuk menetralkan suhu kulit. Nah, yang keempat, minum obat pereda nyeri atau antibiotik. Supaya kalau misalkan kena air panas itu kan ini enak ya, sakit ya kan, denyut. Nah, jadi boleh minum obat pereda nyeri atau antibiotik atas saran dokter ya, jangan asal beli aja ya kan. Oke, kemudian cara membuat loop kamu akan mempraktek nanti ya. Ini Miss kasih tahu bagaimana langkah-langkah pengerjaan ini juga alat dan bahan. Nah, tentang cara membuat loop atau kata pembesar yang sederhana. Nah,
Apa aja sih Miss bahan-bahan dan alat-alatnya? Oke, kita lihat. Yang pertama, kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan yang rata. Yang kedua, air. Yang ketiga, kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Nah, kita lihat langkah kerjanya. Yang pertama, isi kantong plastik dengan air. Nah, yang kedua, ikat. Setelah kamu isi, kamu ikat kantong plastik tadi. Nah, kemudian, letakkan kertas di bawah kantong plastik. Nah, ulangi dengan kantong plastik. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik tadi. Nah, ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil dari itu. Nah, bandingkan hasilnya. Jadi, kamu membandingkan antara kantong plastik yang pertama tadi kamu gunakan, mungkin yang kecil yang pertama yang kamu gunakan, kemudian kamu buat lagi yang kedua dengan menggunakan kantong plastik yang lebih besar lagi. Nah, bandingkan ya bagaimana hasilnya. Apakah tulisannya juga semakin besar atau semakin besar kantong plastiknya tulisannya semakin kecil. Nah, nanti itu akan kamu tahu jawabannya jika kamu sudah mempraktikannya. Oke, nah kita masuk ke Sultan Agung atau Sultan Besar. Nah, jadi Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Kemudian Raja Mataram beliau memerintah antara tahun 1613 sampai 1645 di bawah kepemimpinannya. Nah, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Masya Allah ya nak. Nah, selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga dikenal sebagai budayawan. Jadi, Sultan Agung ini memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Nah, beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara. Nah, jadi saka yang masih dipakai di pedalaman Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Nah, Sultan Agung menetapkan bahasa Bagangan sebagai bahasa yang harus digunakan dalam bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangannya. Nah, begitulah kisah kepemimpinan Sultan Agung. Oke, kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satunya yaitu Kapitan Patimura. Nah, Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Nah, kita lihat apa sih perjuangan yang dilakukan oleh Kapitan Patimura ini. Nah, Patimura itu bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Nah, pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Jadi, rakyat diharuskan mereka itu menjual pertaniannya dengan sangat-sangat murah. Kemudian bahkan mereka itu harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Masya Allah kali Belanda ini ya nak ya kan menjajahnya sangat-sangat tidak gimana ya bilangnya ya tidak mementingkan orang lain ya kan, sangat tidak manusiawi. Nah, pada tahun 1817 perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura itu berhasil merebut benteng Durstit di Saparua. Nah, perlawanan Patimura kemudian meluas ke Ambon, Seram dan tempat-tempat lainnya. Oke, Masya Allah kali ya nak keberanian Patimura ini melawan Belanda. Alhamdulillah juga dia berhasil merebut benteng Durstit atas pertolongan Allah juga ya karena kemudian dibantu oleh rakyat-rakyat di bawah naungan Kapitan Patimura. Nah,
Kemudian setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Nah, dengan keadaan itu menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Masya Allah. Tapi atas pertolongan Allah tadi ya, karena dimudahkan oleh Allah si Patimura tadi untuk melawan Belanda dan juga pasukan-pasukan dari Jakarta tadi. Nah, akhirnya Patimura tertangkap oleh Belanda. Nah, pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, ternyata begitu ininya ya, karena begitu besar perjuangan Kapiten Patimura ini untuk rakyat-rakyat di Maluku, sehingga ia rela ya kan, rela untuk apa? Untuk dirinya sendiri berkorban. Jadi rela dia mengorbankan dirinya sendiri demi keberhasilan atau kesejahteraan masyarakat. Masya Allah ya, dihukum gantung. Nah, kalau kamu gimana? Apakah kamu bisa seperti Kapiten Patimura? Oke, semoga ada ya kan, penerus-penerus anak Miss di sini sebagai pahlawan ya kan, membela rakyat Indonesia yang semakin terpuruk ini agar kembali hidup sejahtera lagi ya kan. Oke, nah hal positif apa yang bisa dicontoh dari Kapiten Patimura tadi, nak? Oke, kerja keras beliau ya kan dalam merebut benteng Dorset ya kan. Kemudian jadi beliau juga berhasil mengkoordinasi raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Nah, yang kedua, Kapiten Patimura ini merupakan sosok yang teguh pendirian. Jadi ia itu sudah berkali-kali dibujuk oleh Belanda untuk bergabung. Namun karena beliau teguh pendiriannya, beliau menolak ajakan Belanda tadi. Nah, yang ketiga, Kapiten Patimura adalah sosok pemberani dan perkasa. Nah, jadi dengan peralatan yang sederhana, ia berani berperang melawan penjajah dan berhasil menguasai benteng penjajah di Pulau Saparua. Oke, apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura, Miss? Nah, Kapiten Patimura itu berhasil merebut kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah dari Belanda. Alhamdulillah. Masya Allah sekali ya, Kapiten Patimura ini banyak sekali pahalanya ya kan. Ia rela mengorbankan dirinya sendiri demi kesejahteraan orang lain. Oke. Nah, bagaimana perjuangan dilakukan oleh Kapiten Patimura? Nah, Kapiten Patimura berjuang melawan penjajah Belanda dan menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, apa sih yang menjadi alasan dari perjuangan Patimura tadi? Nah, jadi Belanda itu ingin menguasai kekayaan alam yang berupa rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku, dan rakyat kita itu harus menjual hasil pertanian dengan sangat-sangat murah, bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada mereka. Jadi Kapiten Patimura ini berjuang melawan Belanda agar berhasil lagi merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia, atau lebih tepatnya di Kepulauan Maluku ya kan. Oke. Nah, untuk hari ini latihan kamu yaitu kamu melakukan percobaan cara membuat loop atau kaca pembesar sederhana tadi ya nak, yang dari plastik. Jadi yang pertama kamu lakukan itu kamu coba menggunakan plastik yang
Mungkin ukuran seperempat bisa dibilang ya, plastik yang putih itu ya, yang bening. Oke, yang kemudian yang kedua mungkin kamu bisa coba ukuran yang sekilo. Nah, boleh, terserah kamu. Pokoknya yang pertama tuh harus lebih besar dan pertama itu harus lebih kecil daripada yang kedua. Plastik yang kedua ya, terserah kamu ukurannya mau berapa besarnya. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat Miss sampaikan. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.